Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita karunia, banyak memberikan kita nikmat yang niscaya dengan segala kemampuan kita untuk menghitung nikmat tersebut tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah mampu. Dan Allah sudah menjaminnya. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Surat An-Nahl ayat 18. Kemudian Imam Bakar Al-Mazini pernah berkata, ya bena Adam, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaika faghammid 'ainak. Wahai anak Adam, apabila engkau ingin tahu berapa besar kadar nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka cobalah engkau pejamkan satu matamu. Niscaya dengan itu kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, azani Allah wa iyyakum. Mari dengan mensyukuri nikmat tersebut kita bisa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, hamba Allah yang lebih bertakwa,
yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Semoga salawat beserta salam tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang beliau memegang satu peran penting tatkala nanti perkara manusia masih dalam terombang-ambing, belum diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam memegang syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, tentunya setelah izin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian barulah perkara manusia satu persatunya dibereskan. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dan semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kita pun masuk kategori orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan kali ini kita mendapati realita yang diantaranya pasti menyadari hal-hal ini. Di antaranya adalah adanya saudara kita yang mungkin sudah mulai kendor semangatnya untuk beribadah. Dibuktikan dengan soft yang makin hari makin maju. Mungkin juga ada yang sudah berpergian. Kemudian adanya waktu luang yang begitu banyak, masuk waktu cuti, menjelang akhir-akhir dari bulan Ramadan, cuti dari kerja. Namun banyak juga yang memanfaatkan cuti tersebut untuk mendapatkan keberkahan sisi lain dengan memanfaatkannya untuk tidur. Kemudian ada juga di antara kita yang masih sibuk untuk mempersiapkan bertemunya dengan Lebaran, tidak mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari Ramadan berikutnya, tapi lebih mementingkan mempersiapkan untuk bisa bertemu dengan Lebaran. Bagaimana pakaiannya, bagaimana makanannya, apa yang disiapkan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, padahal momentum Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini merupakan momentum yang paling istimewa, yang tidak didapatkan melainkan hanya pada bulan ini saja. Allah bentuk 12 bulan, tapi Allah spesialkan pada bulan Ramadan ada satu malam yang terbaik. Tentu ini menjadi renungan bagi kita. Apakah kita betul-betul cinta, suka, senang tatkala Ramadan tiba, ataukah kita hanya bergembira tatkala bersama-sama dengan kaum muslimin berbuka, salat, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, coba kita renungkan peristiwa yang Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling sempurna, yang paling terjaga, yang dijamin dengan surganya, itu saja beliau tatkala masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, beliau membangunkan keluarganya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Nabi itu dulu, kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, sabuknya, sarungnya. Kemudian beliau membangunkan, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dan beliau alaihi salatu wassalam membangunkan keluarganya untuk mengajak beribadah. Ibadallah, azani Allah wa iyyakum. Ini Nabi kita yang agung, yang terjaga dari semua kesalahan dan dosa. Dihapuskan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masih mengusahakan dengan maksimal untuk menghidupkan 10 malam hari dari bulan Ramadan. Sehingga bagaimana dengan kita yang kita tidak ada jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga, yang kita merasa bahwasanya kita ini muqassir, orang yang penuh dengan kurang dan kurang,
Karena Allah pun dikatakan bahwasanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya yang sering lupa dan sering salah. Namun untuk menjadi manusia yang terbaik adalah yang bisa berusaha untuk terus bertaubat, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung Ramadan ini belum begitu saja perginya, masih menyisakan 2 malam yang penting. Ya. 2 malam yang menjadi penentu bagi kita, yaitu malam 29 nanti malam dan malam 30. Ya, apakah betul kita ini memang berusaha untuk mencari yang namanya malam Lailatul Qadar? Maka kita buktikan dengan kita bersungguh-sungguh pada sisa-sisa last minute injury time. Ibadallah azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua adalah mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa kita harus mencarinya? Ya, itu terdapat pada malam-malam ganjil, betul. Ada hadisnya yang mengatakan pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Hadisnya betul ada. Namun apakah kita tidak pernah berpikir, ya, jangan-jangan ketika malam-malam itu kita tidak diberikan taufik untuk banyak beribadah. Ya, sehingga pada malam-malam ganjil justru kita tergelincir, ya, kita terpeleset untuk kepada hal yang lain. Ya, sepatutnya ya sebagai manusia yang sering kurang, kita mengusahakan dengan maksimal 10-10-nya. Ya, 10 hari terakhir semuanya kita maksimalkan. Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, barang siapa ya yang bangun, yang menghidupkan ya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pasti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia menghidupkan semuanya, mau genapnya, mau ganjilnya. Kita tidak tahu yang mana yang pasti. Kadang kita hanya menerka-nerka, subuh ini teriknya kurang, cuacanya segar, tidak panas, ya, sehingga ini malam Lailatul Qadar. Yang satu bilangnya malam 27 tidak terik dan seterusnya, ini malam Lailatul Qadar. Antara A dan B berbeda tentang pandangannya terhadap malam Lailatul Qadar dengan melihat ciri-cirinya. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menentukan kita menerima, mendapatkan malam itu atau tidak. Justru dengan kita berusaha 10-10-nya itu, ya, 10 hari terakhir itu, 10 malam terakhir itu sangat mungkin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mengapa kita harus mencarinya? Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, yang hitungannya ya 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua, pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun lebih banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah dan malaikat yang paling mulia, ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita harus mencarinya? Karena malam Lailatul Qadar itu, ya, adalah malam yang penuh dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan, keselamatan sampai terbit fajar. Ini semua difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. Maka sungguh rugi kita, ya, yang apabila pada 10 malam terakhir kita lebih banyak untuk mementingkan hajat kita, ya, yang duniawi ketimbang yang ukhrawi, padahal pada malam itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan. Yang kita melakukan amalan, satu amalan itu setara dengan 1000 bulan, ya, atau setara dengan 83 tahun lebih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fihi lailun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Pada malam-malam 10 hari terakhir itu, ya, pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun hati-hati, barang siapa yang terhalang, ya, dari kebaikannya, sungguh dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam tersebut. Sehingga jamaah ma'asyiral muslimin, ibadallah azani Allah wa iyyakum, kalaupun kita akan meninggalkan Ramadan, ya, lebih tepatnya Ramadan pergi meninggalkan kita,
ya, dan kita pun hanya bisa menunggu untuk 12 bulan ke depannya berjumpa lagi dengan Ramadan. Maka banyak-banyak kita berdoa untuk meminta agar dipertemukan lagi. Kemudian dari sekarang kita planning untuk Ramadan kita tahun depan, tatkala Allah masih memberikan umur, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan supaya 10 malam pertamanya kita sukses, 10 malam keduanya kita bertambah baik, ya, dan finalnya, partai finalnya kita dapatkan di 10 malam terakhir, kita pun bisa maksimal. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi alaihi salatu wasalam tatkala 10 hari terakhir, ya, 10 malam terakhir, beliau beriktikaf penuh, ya, di masjid beliau yang mulia, Masjid Nabawi, di mana disebutkan bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, inni i'takaftul ashral awal altamisu hadhihi lailah. Saya pernah iktikaf, ya, pada 10 hari pertama, ya, di bulan Ramadan, dengan harapan itu mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari pertama. Thumma i'takaftul ashral awsat. Kemudian aku beriktikaf lagi di 10 malam kedua, pertengahan bulan Ramadan. Thumma utitu. Kemudian aku datang dan faqila li, dikatakan kepadaku, innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Barang siapa di antara kalian, ya, yang ingin beriktikaf, maka iktikaflah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga manusia pun tatkala sudah Nabi sampaikan fa'takafan nasu ma'ahu, ya, para sahabat beriktikaf bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Sehingga dalam hal iktikaf ini bukan amalan yang wajib. Mengapa? Mencari rezeki adalah yang wajib. Tatkala masih ada kewajiban untuk itu, ya, untuk bekerja, ya, karena terhalang dari cuti dan sebagainya, maka itu adalah yang lebih utama, mencari nafkah untuk keluarga. Adapun malamnya tatkala bisa mengusahakan untuk duduk di masjid, ya, sampai subuh, maka itu juga baik untuk siapa saja yang bisa mengusahakan. Sehingga agama ini adalah agama yang mudah. Tidak pernah diberatkan siapapun yang masuk ke dalam agama ini. Hanya saja tinggal bagaimana cara kita memandangnya, cara kita melaksanakannya. Di antaranya iktikaf ini adalah hal yang mudah, tidak dipersulit. Barang siapa yang bisa, maka lakukan. Yang tidak bisa, maka pasang niat yang kuat bahwasanya ingin untuk beriktikaf, menghidupkan 10 malamnya, bisa dapat malam Lailatul Qadar, bisa hatam Al-Quran. Mudah-mudahan amalan niat itu pun bisa kita dapatkan ganjarannya, pahalanya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillah wa iyyakum, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku sangat suka pada diriku jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, aku bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah, lalu membangunkan keluarga untuk salat jika mereka mampu. Maka dalam hal ini tidak mengapa kita bangunkan keluarga kita semampu kita. Paling tidak kita sudah bisa bersaksi di hadapan Allah, saya berusaha untuk membangunkan istri, anak, dan lain sebagainya, supaya menjadi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak meninggalkan keluarga kita begitu saja. Dalam hal ibadah kita pun perhatian, ya, karena ada di antara kita mungkin semangat untuk beribadah untuk dirinya sendiri, adapun yang lain keluarganya dibiarkan saja, biarkan mereka istirahat dan lain sebagainya, ya. Maka mari kita contoh Nabi kita alaihi salatu wasallam, berusaha untuk membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, ya. Apakah harus dengan sholat? Tidak juga. Yang penting adalah ibadah. Yang namanya ibadah, apapun yang bernilai ibadah, maka lakukanlah pada malam-malam tersebut. Mau itu sedekah, mau itu tilawah Al-Quran, ya, mau itu sholat, ya, dan lain sebagainya, maka semuanya masih bisa dilakukan karena semuanya bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin azanillah wa iyyakum, maka sungguh kita akan menjadi orang yang rugi tatkala 10 hari terakhir ini sudah sangat-sangat mepet, ya, waktunya,
kepergiannya sementara kita masih kendor, masih loyo. Ataupun kita tambah kendor, tambah loyo untuk beribadah. Mungkin dikarenakan sholatnya makin panjang, atau mungkin karena kunutnya yang panjang, ya. Padahal sekali lagi sholat itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya. Kenapa? Karena sholat itu walaupun itu baik, tapi tidak akan menambahkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah akan tetap seperti itu, akan tetap sempurna, ya. Dan kemaksiatan kita pun tidak akan mengurangi kemuliaan keagungan Allah, ya. Maka dampak baik dan buruk itu kembali kepada kita. Yang baik kita dapatkan, yang buruk pun kita akan melihat ganjarannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, ingatlah 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ya bagaikan partai final bulan Ramadan, ya, penghujung, ya. Tentu setiap orang yang masuk kepada fase final, ya, mereka akan bersungguh-sungguh. Semua metode, semua strategi akan dikerahkan, semua kekuatan akan dikerahkan dengan tujuan mendapatkan kemenangan. Tentunya harapannya adalah mendapatkan juara 1 dengan hadiah yang besar. Maka kita pun jangan sampai kita kendor di penghujung ini. Ya, di partai final ini jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita lalai dengan hal-hal yang akan menanti kita pasca Ramadan, yaitu lebaran, ya. Mari kita lebih semangat lagi, mari kita lebih menghidupkan lagi malamnya, tilawahnya, ya. Yang belum hatam maka masih ada kesempatan untuk bisa menghatamkan. Ya, paling tidak ada kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pernah hatam Al-Qur'an, ya, di bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa istiqamah setelahnya, setiap bulannya bisa menghatamkan. Betul, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Namun bukan berarti baca Quran hanya pada bulan Ramadan. Quran merupakan petunjuk, kitab hidayah bagi kita. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan hidayahnya, petunjuknya, ya, melalui Al-Quran, maka dibacalah setiap hari. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, azani Allah wa iyyakum. Kekalahan di penghujung, di partai final adalah kekalahan yang sangat menyakitkan. Siapa yang tidak bersedih, siapa yang tidak kesal tatkala dia sudah masuk final dan kemudian dia kalah. Dan lebih menyakitkan lagi tatkala ternyata kita kalah sejak awal Ramadan. Wal ya'udzubillah. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita lebih baik lagi, kita diberikan umur yang panjang sehingga masih bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri. Ingat, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada akhirnya. Mudah-mudahan kita pun diberikan akhir yang baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا وتراسوا سد الخلل الأول فالأول safnya diluruskan dirapatkan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم